wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap belajar. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Rahman Atala dengan NPM 0227241198 dengan unit tugas ekonomi syariah. Pernah gak sih kalian dengar istilah ekonomi keuangan syariah? Sekarang sistem keuangan syariah makin sering dibicarakan di mana-mana, dari berita ekonomi, kampus sampai media sosial. Tapi apa sih sebenarnya keuangan syariah itu? Kenapa banyak orang yang mulai tertarik menggunakan sistem keuangan yang katanya halal dan berkeadilan ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Mulai dari pengertian, prinsip dasar, perbedaannya dengan sistem konvensional, berbagai instrumen atau akad yang digunakan, hingga pernah teknologi modern dalam mendukung sistem keuangan syariah. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai ya, karena di akhir nanti kita akan melihat bagaimana sistem ini bisa menjadi solusi nyata bagi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, kita mulainya dari konsep dasar dulu. Dari konsep dasar, oke. Bagian 1 yaitu pendahuluan hakikat keuangan syariah dalam Islam. Aktivitas ekonomi bukan cuma urusan duniawi, tapi juga bagian dari ibadah. Artinya bagaimana kita mencari, mengelola dan menggunakan harta semua harus sesuai dengan aturan Allah. Uang bukan sekedar alat untuk mencari keuntungan, tapi juga alat untuk menebar manfaat dan keberkahan. Jadi teori keuangan syariah mempelajari bagaimana kegiatan keuangan dilakukan sesuai hukum Islam, bebas dari unsur riba, ghar, dan mansyir. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Nah, menarik nih, keuangan syariah ini bukan cuma diterapkan di negara Islam. Negara seperti Inggris, Jepang, bahkan Amerika Serikat juga memiliki lembaga keuangan syariah. Nah, bahkan salah satu negara, London, dikenal sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Artinya sistem ini bisa diterima secara global karena dianggap lebih etis dan stabil dibanding sistem konvensional yang berbasis bunga. Gitu teman-teman. Selanjutnya bagian 2 yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Oke. Sekarang kita bahas nih pondasinya dulu. Pondasi dari prinsip dasar keuangan syariah. Dalam keuangan syariah ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar: larangan riba, ghar, dan mansyir. Teman-teman pada tahu tuh apa itu larangan riba, ghar, dan mansyir. Pertama, kita mulainya dari pertama dulu. Pertama, riba. Riba berarti tambahan yang diperoleh tanpa aktivitas produktif. Dalam sistem konvensional, bunga dianggap hal biasa, tapi dalam Islam, bunga adalah bentuk ketidakadilan. Misalnya, seseorang meminjam uang 10 juta rupiah, tapi harus mengembalikan 11 juta, padahal tidak ada usaha yang dilakukan bersama. Baik dari pihak yang memberi pinjaman untuk tanpa risiko, sedangkan pihak yang meminjam bisa terbebani. Itulah sebabnya Islam melarang riba, karena bisa menindas pihak yang lemah. Oke, mungkin saja dari riba. Yang kedua, selanjutnya dari ghar. Teman-teman pasti tahu dong ghar itu apa dalam ekonomi syariah. Ghar itu berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Saya contohkan di sini kayak membeli barang yang belum jelas wujudnya atau menjual sesuatu yang belum dimiliki. Dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan jelas agar tidak ada yang dirugikan. Dan yang ketiga, kita masuk yang ketiga itu mansyir. Mansyir artinya perjudian atau spekulasi berlebihan.
Islam mengatakan bahwa mansir itu Islam mengatakan bahwa melarang transaksi yang didasarkan pada untung-untungan seperti judi atau spekulasi saham yang tanpa dasar. Keuntungan dalam Islam harus diperoleh dari usaha yang nyata dan halal. Jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa keuangan syariah bertujuan memastikan setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, membawa manfaat dan bagi kedua belah pihak. Contohnya kita membeli sebuah rumah mewah lewat bank syariah. Harga rumah dan margin keuntungannya sudah disepakati sejak awal. Tidak ada bunga yang berubah seperti di bank konvensional. Semua jelas dari awal. Itulah keadilan dalam transaksi. Selanjutnya itu apa ya? Di bagian 3 tujuan dan filosofi keuangan syariah. Teman-teman pasti tahu dong dalam ekonomi syariah itu ada tujuan dan filosofi keuangan syariah. Kalau bicara secara langsung ya, kalau sistem konvensional berorientasi pada profit, maka sistem syariah berorientasi pada keberkahan. Keuangan syariah ingin menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tapi mengingatkan bahwa kekayaan harus membawa manfaat bagi orang lain, begitu teman-teman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, maka sistem keuangan syariah tidak hanya mendorong investasi perdagangan, tapi juga mengatur retribusi melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Gitu teman-teman. Saya contohkan konsep wakaf produktif. Seperti tanah wakaf bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau tempat usaha. Hasil keuntungannya kemudian digunakan untuk membantu masyarakat. Inilah salah satu bukti bahwa keuangan syariah bukan hanya sosial bisnis, tapi juga soal kemanusiaan. Oke, lanjut bagian 4 yaitu perbedaan syariah dan konvensional. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya. Secara sederhana, itu dalam sistem konvensional, uang menghasilkan uang lewat bunga. Tapi di sistem syariah, uang baru boleh berkembang kalau digunakan untuk kegiatan usaha yang nyata. Kalau di bank konvensional, nasabah menabung dan mendapat bunga tetap. Di bank syariah, nasabah mendapat bagi hasil sesuai dengan kinerja usaha bank. Jadi kalau bank untung besar, nasabah juga ikut mendapatkan hasil yang lebih besar. Tapi kalau bank rugi, hasilnya juga bisa menurun. Begitu teman-teman. Dan juga dengan cara ini, hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih adil. Mereka bukan lagi kreditur dan debitur, tapi mitra usaha. Keduanya sama-sama menanggung resiko dan sama-sama menikmati hasil antara kedua sebelah pihak yang tadi, teman-teman. Selain itu, bank syariah tidak membiayai usaha yang haram. Misalnya tidak boleh menggunakan biaya bisnis, alkohol, judi, atau produk haram lainnya. Artinya, keuangan syariah bukan hanya sistem ekonomi, tapi juga sistem moral, begitu teman-teman. Selanjutnya di bagian kelima, instrumen dan produk keuangan syariah. Pasti teman-teman tidak asing lagi bagi instrumen dan produk keuangan syariah. Sekarang kita akan membahas instrumen keuangannya. Ada banyak akad atau sistem kerjasama yang digunakan dalam konsep syariah. Yang pertama itu mudaharabah. Ini kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selama pengelolaan tidak lalai,
Contohnya kamu punya uang tapi nggak punya waktu untuk berbisnis, lalu kamu titipkan ke temanmu yang punya keahlian dalam keahlian. Kalau untung hasilnya dibagi, kalau rugi karena kondisi pasar kamu ikut menanggung gitu. Nah, yang kedua itu masyarakat. Ini kerjasama antara dua pihak, sama-sama menanam modal. Misalnya kamu dan temanmu patungan membuka usaha kopi, keduanya keluar modal dan keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Yang ketiga murabahan. Ini adalah akad jual beli di mana harga dan margin keuntungan disepakati di awal. Contohnya kamu ingin beli laptop seharga 10 juta tapi belum punya uang tunai. Bank Syariah akan membeli laptop itu lalu menjualnya kepadamu dengan seharga 11 juta dengan cicilan selama 12 bulan. Margin 1 juta itu adalah keuntungan jual beli yang halal, bukan bunga. Oke, yang keempat itu ijarah. Ini akad sewa menyewa. Misalnya kamu menyewa kendaraan dari lembaga keuangan syariah. Semua biaya dan durasi sewa jelas di awal tanpa tambahan bunga di tengah jalan. Oke. Yang kelima wakalah itu akad perwakilan. Biasanya digunakan untuk transaksi seperti pengiriman uang, kartu debit syariah atau investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama kita gitu. Oke. Yang terakhir yaitu sukuk. Sukuk adalah surat berharga atau obligasi syariah. Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek halal seperti jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Jadi meskipun berbeda sistem, keuangan syariah tetap modern dan mampu mengikuti perkembangan zaman, baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang, teman-teman. Oke, itu bagian ke-6 itu perbankan syariah. Oke, sekarang kita masuk ke lembaga yang menjalankan semua sistem ini, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Semua produk dan layanannya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, begitu teman-teman. Jadi contohnya kayak produk perbankan syariah antara lain adalah tabungan mudaharabah, deposito syariah, pembiayaan usaha, dan asuransi syariah atau takaful. Bank syariah di Indonesia sudah berkembang pesat. Kayak contoh produk perbankan syariah antara lain tabungan mudaharabah, deposito syariah, pembiayaan usaha, dan asuransi syariah atau takaful. Bank Syariah Indonesia sudah berkembang pesat. Ada Bank Muamalah sebagai pelopor, lalu Bank Syariah Indonesia atau BSI yang sekarang menjadi bank syariah terbesar di tanah air Indonesia, begitu terkenal. Ada juga BTPN Syariah yang berfokus membantu masyarakat menengah ke bawah yang menarik di bank syariah tabungan antara nasabah dan bank, bukan seperti kreditur dan depositor mitra kerja. Keduanya saling mempercaya dan saling berbagi hasil. Sistem ini bukan hanya adil tapi juga membangun rasa tanggung jawab sosial, begitu. Oke, bagian 7 itu kita membahas soal tantangan dalam implementasi. Tapi tentu saja penerapan keuangan syariah tidak terlalu rendah, tidak terlalu mudah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh apa itu sistem syariah, sistem yang menyeluruh apa itu sistem syariah. Banyak yang mengira bank syariah sama dengan bank biasa, hanya diganti nama, begitu. Selain itu, masih ada tantangan dalam hal regulasi dan sumber daya manusia. Kita butuh lebih banyak ahli yang paham ekonomi modern tapi juga menguasai prinsip-prinsip syariah. Namun di balik tantangan itu ada peluang besar, begitu.
Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat keuangan syariah di dunia karena kita mempunyai jumlah penduduk muslim yang besar, pasar yang luas, dan dukungan pemerintah yang kuat, teman-teman. Oke. Bagian 8 yaitu kita membahas soal tentang regulasi. Oke, kita bagian ke-8, regulasi dan kebijakan. Nah, bicara soal pemerintah, peran mereka juga sangat penting. Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia terus memperkuat regulasi tentang sistem keuangan syariah. Selain itu ada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berperan mengawasi, memberikan fatwa terhadap setiap produk keuangan. Dengan pengawasan seperti ini, masyarakat bisa lebih yakin bahwa produk keuangan syariah benar-benar halal dan aman. Selanjutnya kita bahas di bagian 9 yaitu teknologi dan fitness syariah. Kita sekarang hidup di era digital gitu. Jadi teknologi nggak bisa dipisahkan dari dunia keuangan. Nah, muncul yang namanya fitness syariah. Fitness itu adalah inovasi keuangan yang berbasis teknologi yang tetap mengikuti prinsip Islam begitu. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya seperti Amanah Alami, Patren, dan Edges. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk berinvestasi, berdonasi, dan membiayai usaha kecil tanpa harus menggunakan sistem bunga gitu. Jadi kalau dulu kita harus datang ke bank, sekarang cukup lewat ponsel. Semua bisa dilakukan mulai dari menabung, berdagang, sampai sedekah. Semuanya bisa berbasis syariah, teman-teman. Begitu. Bagian ke-10 kita membahas soal ini studi kasus dan keberhasilan. Saya contohkan bahwa penerapan sistem ini bisa kita lihat di bank wakaf mikro. Bank ini membantu masyarakat kecil di sekitaran pesantren untuk mendapatkan modal usaha tanpa bunga. Nasabah hanya perlu membayar biaya administrasi kecil dan pembayarannya dilakukan dengan gotong royong. Oke, selain itu ada juga program wakaf produktif yang dijalani oleh berbagai lembaga. Hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan tempat usaha. Nah, dari situ masyarakat sekitar bisa ikut sejahtera. Gitu, teman-teman. Jadi intinya dia membantu masyarakat di sekitar membuka seperti itu. Jadi selanjutnya dalam sistem keuangan syariah juga membantu memperkuat sektor UMKM karena model bagi hasilnya membuat pelaku usaha tidak terbebani bunga tinggi begitu. Oke, mungkin itu bagian 10. Lanjutnya di bagian 11 itu kesimpulan dan refleksi. Oke, dari seluruh pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah bukan sekedar alternatif, tapi solusi nyata untuk membangun Indonesia yang adil. Ia menolak riba, gahar, dan maisir, bukan karena anti keuntungan, tapi karena Islam ingin semua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang dan adil. Jadi sistem ini bisa menjaga nilai moral dalam ekonomi dan membuat kita sadar bahwa uang bukan tujuan akhir. Uang hanyalah amanah dan alat untuk membuat kebaikan. Itu adalah satu kata-kata yang teman-teman perlu ingat. Jadi kalau sistem ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, keuangan syariah bisa menjadi fondasi bagi ekonomi dunia yang lebih stabil dan manusiawi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Teman-teman, semoga setelah menonton video ini kita lebih paham bahwa ekonomi syariah ini bukan sistem kuno begitu,
tapi sistem masa depan, sistem yang menyimbangkan antara nilai spiritual dan kebutuhan ekonomi. Sistem yang membangun bukan hanya kekayaan tapi juga keberkahan gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.